Andai ada hukuman mati itu ya, tapi kan ini nggak ada. Ya. Seharusnya hukumannya berat, bukan justru di-courting. Sekarang korupsi ini semakin canggih. Ya, Presiden Prabowo itu menuliskan di dalam Astacitanya soal korupsi. Bahkan dalam pidato-pidato Pak Prabowo itu mengatakan akan mengejar koruptor ke Antartika. Halo Sobat Medcom, kembali lagi di Crosscheck bersama saya Teofilus Ivan. Dan seperti biasa, Crosscheck akan membahas isu-isu yang sedang ramai pada pekan ini, dan kita akan membahasnya dengan narasumber. Nah, salah satu yang ramai ini adalah soal hukuman bagi korupsi atau koruptor kasus korupsi timah yang nyaris menembus angka 300 triliun rupiah, yaitu Harvey Moise. Jadi Harvey ini dituntut 12 tahun penjara, namun divonis hanya 6,5 tahun penjara. Dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama saya ada pemerhati sekaligus pegiat anti korupsi, yaitu Mas Kurnia Ramadana. Terima kasih Mas Kur sudah hadir di sini. Terima kasih sudah diundang, Mas. Sama-sama Mas, senang ada Mas Kur di sini. Dan berikutnya ada pengacara muda yang juga nih Sobat Medcom mungkin gak asing mukanya, yang pernah masuk juga dalam tim pembela Brigadir Yosua waktu itu ya, dalam kasus Verdi Sambo. Halo Mas, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas sudah diundang. Terima kasih. Nah, langsung aja nih, saya pertama ingin ke Mas Kurnia dulu ya, boleh ya? Nah, Mas Kurnia, kita sama-sama tahu hukuman Harvey Moise ini di diskon gitu ya, dari 12 tahun menjadi 6,5 tahun. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Kur ini, apakah ini menjadi bagian dalam tanda petik diskon akhir tahun dari hakim kepada Harvey Moise? Kok hukumannya bisa didiskon seperti ini? Nah, Mas Kur ini melihatnya seperti apa sih, Mas? Ya, mungkin sebelum masuk pada konteks putusan Harvey Moise, yang penting kita dudukkan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korupsi itu tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sehingga setiap langkah sistem peradilan pidana, baik penegak hukum, penuntutan, maupun sampai pada proses persidangan, tidak bisa dengan cara-cara biasa. Apalagi kalau masuk dalam konteks pertanyaan Mas tadi terkait dengan putusan Harvey Moise, seseorang yang kurang lebih 1,5 tahun ke belakang selalu didiskusikan oleh masyarakat. Mengapa didiskusikan oleh masyarakat? Karena terbukti ternyata pasca putusan terlibat dalam praktik korupsi yang menelan angka kerugian negara fantastis, bukan miliaran rupiah, tapi mencapai 300 triliun rupiah. Maka dari itu, kalau dalam konteks nilai kerugian negaranya ratusan triliun, apalagi kasus korupsinya ini, kasus korupsi yang terkait dengan sektor sumber daya alam. Ada praktik korupsi yang menimpa lingkungan hidup. Korbannya begitu masif. Tidak hanya soal perekonomian atau keuangan negara, masyarakat, lingkungan juga terdampak. Ya. Maka dari itu, dalam bonggol besar narasi tadi yang saya sampaikan, seharusnya hukumannya berat, bukan justru di-courting. Atau mungkin kita kesampingkan tuntutan misalnya. Vonisnya ternyata hanya 6,5 tahun penjara. Jadi sangat bertolak belakang dengan narasi yang selama ini disampaikan oleh kejaksaan terkait dengan ini praktik korupsi yang sangat masif dan lain sebagainya. Lain hal dari itu, yang penting disoroti juga tuntutannya. Tuntutannya berapa sih? Kenapa tuntutan itu penting? Karena tuntutan itu menjadi tolak ukur sikap negara ketika melihat praktik kejahatan di dalam persidangan. Ternyata hanya 12 tahun tuntutan dari Kejaksaan Agung. Jadi kami atau saya pribadi melihat vonis ini adalah vonis yang amat sangat melukai keadilan masyarakat. Itu dulu mungkin, Mas. Oke, itu sebagai awal. Nanti saya akan kembali ke Mas Kurnia. Nah, saya ingin geser ke Mas Yonatan. Ya. Mas Yonatan, saya ingin singgung juga nih pernyataan dari mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD dalam cuitannya dan dalam unggahannya bilang ini tidak logis, di mana keadilan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Mas Yonatan adalah, setuju nggak dengan pernyataan itu atau punya penilaian lain terhadap vonis ini, Mas Yonatan? Oke, Mas, kalau terkait dengan vonis 6,5 tahun, kita bicara perspektif publik dulu ya. Ketika kita berbicara vonis terkait dengan kasus korupsi, itu tidak akan pernah bisa memuaskan masyarakat, karena masyarakat itu maunya penghakiman yang setimpal, dalam hal ini hukuman mati begitu. Tapi kan sedangkan undang-undang terkait dengan tindak
pidana atau pemberantasan korupsi ini maksimal itu hanya seumur hidup, minimal 4 tahun. Jadi itu kan tidak mungkin dilaksanakan. Kemudian kekecewaan yang terjadi di masyarakat juga, misalkan katakanlah kita berandai-andai ada hukuman mati itu ya, tapi kan ini nggak ada. Masyarakat juga tetap tidak akan puas ketika itu tidak langsung dieksekusi. Ini kalau kita ngikutin pola pikirnya masyarakat nih, masyarakat maunya langsung aja. Padahal kan di situ ada proses persidangan, banding, kasasi sampai peninjauan kembali. Nah itu perspektif masyarakat. Namun dalam hal ini ketika Pak Mahfud berkata demikian, saya rasa Pak Mahfud berkaca dalam sudut pandang yang pada prinsip keadilan. Tentu dalam hal ini 6,5 tahun ini dianggap tidak memiliki rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, ditambah ketakutan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat akan penegakan hukum maupun hal-hal yang terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari indeks pemberantasan korupsi kita, itu stagnan, kadang-kadang fluktuatif, dan bahkan tahun 2024 ini cenderung naik sekian poin. Nah tentu dalam hal ini, kalau kita melihat dalam perspektif keadilan, tentu itu masih cukup jauh dari harapan, Mas. Oke, nah yang menarik juga kan bahwa publik biasa ramai soal masalah kata-kata berkelakuan baik. Itu faktor peringan. Nah, dari Mas Yonatan sendiri nih, sebenarnya saya kan juga sering meliput ya, beberapa kali meliput Tipikor, dan itu juga kayak seingat saya ya, sepemahaman saya, itu sering diucapkan tuh oleh hakim bahwa berkelakuan baik menjadi faktor peringan. Nah, yang saya tanyakan, seperti yang tadi Mas Yonatan bilang, masyarakat pengennya yang langsung yang berat, yang sekaligus yang hukuman mati kalau bisa. Nah, menurut Mas Yonatan ini sebenarnya lumrah nggak sih dengan pertimbangan berkelakuan baik selama persidangan gitu? Ya, jadi di dalam persidangan itu ada namanya fakta-fakta persidangan yang digunakan untuk mencari fakta-fakta hukum. Fakta-fakta persidangan tersebut ditemukan melalui pemeriksaan beberapa alat bukti yang diatur di KUHP kita 184 ayat 1, misalkan mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan dalam hal berjalannya persidangan, itu juga diperhatikan bagaimana sifat ataupun sikap dari si terdakwa tersebut, apakah dia menghormati pengadilan, bagaimana dengan penasihat hukumnya, itu juga termasuk. Tapi dalam hal ini fokusnya ke terdakwa, bagaimana dalam menjalani proses persidangan, itu menjadi salah satu faktor pertimbangan yang hakim katakan meringankan begitu ya. Tetapi dalam hal ini yang ingin saya tekankan, bolehlah, karena itu memang salah satu hal pertimbangan yang meringankan, namun tetap di dalam menjatuhkan vonis harus memelihara yang namanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah itulah yang belum terakomodir saya rasa, Mas. Nah saya ingin geser lagi ke Mas Kurnia. Mas Kurnia tadi di awal menjelaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan yang tidak boleh biasa-biasa saja. Yang ingin saya tanyakan Mas Kur, dari analisa Mas Kur sendiri, kenapa jaksa itu tidak langsung menjatuhkan hukuman yang paling berat? Karena kan pertimbangannya ini kejahatan yang berat. Buktinya dengan misalnya kayak kasus ini gitu, vonis tuntutan 12 tahun, ternyata vonis hanya 6,5 tahun. Bagaimana caranya membuat efek jera kalau tidak langsung dituntut dulu minimal dengan tuntutan yang paling berat, Mas Kurnia? Iya, kalau sekarang kita mengikuti tren pemidanaan, itu kan banyak pihak yang beranggapan sekarang itu adalah fase atau rezim pemidanaan retributif atau pembalasan. Dan banyak pihak juga mengatakan kita harus berpindah, jangan hanya retributif, tapi beranjak ke restoratif. Pemulihan kerugiannya juga dilihat. Saya kurang sependapat dengan poin ini. Kalau kita berpindah, maka kita harus evaluasi apakah benar retributif kita sudah serius. Dalam riset yang pernah dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch, setiap tahun jadi ICW itu mengeluarkan tren vonis pidana penjara korupsi. Banyak pihak mengatakan, atau mungkin perwakilan pemerintah, Mahkamah Agung, hukuman bagi pelaku korupsi sudah memberikan efek jera. Namun kalau kita lihat data ICW tersebut sangat bertolak belakang. Saya ambil contoh, pada tahun 2023 ICW melakukan riset tersebut, seluruh putusan pengadilan tipikor dari Aceh sampai Papua dari 1 Januari sampai 31 Desember dirata-ratakan, ternyata rata-rata hukuman koruptor itu hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Wow. Lalu kenapa ujuk-ujuk kita harus berpindah ke restoratif?
karena beberapa waktu lalu kan ada pernyataan yang mengatakan kalau mengembalikan uang dimaafkan. Iya. Gitu. Itu kan pola pikir yang seolah-olah retributif kita sudah selesai. Saya pribadi bukan tidak sepakat dengan restoratif, sepakat, tapi retributifnya juga diakomodir. Jadi hukuman bagi pelaku korupsi, termasuk ke pertanyaan Mas tadi soal tuntutan, itu harus kombinasi antara pemidanaan penjara yang tinggi, denda yang tinggi. Kalau dalam isu korupsi ada pasal 18 tentang uang pengganti. Uang pengganti juga harus maksimal. Problemnya adalah di dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita, atau mungkin sederhananya undang-undang tipikor kita itu sudah sangat usang. Kenapa usang? Karena terakhir direvisi itu tahun 2001. Jadi bayangkan praktik korupsi yang kejahatan transnasional, transorganized crime, terus-menerus berkembang. Kan logika sederhananya, kejahatan terlebih dahulu ada, baru hukumnya ada. Kalau kejahatannya terus berkembang, hukumnya tidak diupdate, tentu ini akan berpengaruh pada proses hukum. Salah satunya soal denda yang saya sampaikan tadi. Apapun tindak pidana korupsinya, denda maksimal 1 miliar. Kalau kita beranjak pada undang-undang yang mirip, seperti undang-undang pencucian uang, dendanya bisa 10 miliar. Jadi butuh ada politik hukum yang clean and clear soal perbaikan tata kelola pemberantasan korupsi. Khususnya yang Mas tanyakan tadi tentang keberpihakan jaksa. Tuntutan yang rendah itu kan bukan kasus ini saja yang kita dengar. Ada kasus dulu yang sempat ramai, kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kurang rendah apa tuntutannya itu? Kurang rusak apa kejahatan yang dia lakukan? Kan hampir sama dengan Harvey Muiz, sekalipun memang secara konstruksi banyak berbedanya. Tapi paling tidak Harvey Muiz dalam hal ini melakukan atau membantu turut serta terhadap praktik korupsi yang sangat besar, ratusan triliun. Jadi kita sebagai masyarakat tentu layak protes, dan juga jangan salahkan masyarakat jika riuh, khususnya yang bisa kita pantau di sosial media berkaitan dengan vonis Harvey Muiz ini. Nah Mas Yonatan, soal hukum juga, selain tadi masalah UU Tipikor udah dinilai usang, kan kemarin itu juga sempat ramai soal UU perampasan aset. Nah yang ingin saya tanyakan nih, menurut Mas Yonatan sebagai upaya untuk membuat koruptor jera gitu, seberapa urgent sih kehadiran UU perampasan aset, atau Mas Yonatan punya catatan lain? Iya, kalau kita berkaca pada vonis ringan Harvey Muiz, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia barusan, tentu ini memperburuk citra penanganan dan pemberantasan korupsi di negara kita. Ini kan baru yang mencuat-cuat aja ke publik. Kita kan tahu bagaimana kalau ditelusuri sampai ke level bawah. Dari semua lembaga instansi tinggi negara pernah melakukan korupsi di negara ini, mulai dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Itu semua sudah pernah terjadi. Tentu dalam hal ini kita harus melakukan reformasi hukum. Seperti yang tadi Mas Kurnia juga sampaikan, mulai dari bagaimana kita mengedepankan independensi lembaga yudikatif kita, kemudian perbaikan hukum kita, terakhir 2001, betul sekali 2001, itu. Sedangkan sekarang korupsi ini semakin canggih, ya sudah mulai menggunakan teknologi, ada yang pembayaran lewat Bitcoin dan segala macam. Ini kan semua harus ada kesesuaian, ada penyesuaian dengan kondisi-kondisi yang terjadi hari ini. Nah, terkait dengan undang-undang perampasan aset, tentu ini menjadi PR kita semua dalam hal ini, khususnya para pemangku kepentingan. Jika memang serius, itu merupakan salah satu alternatif untuk pemberantasan korupsi. Tapi bukan artinya kalau ada undang-undang perampasan aset kita bisa menjamin korupsi itu tidak ada. Karena ini kan kembali lagi masalah soal ada kesempatan, ada integritas yang rendah, dan banyak faktor. Tentu itu menjadi salah satu penunjang, saya setuju. Berarti mungkin pekerjaan rumah kita adalah bagaimana pertama dari dasar hukumnya kita perkuat, dan juga political will untuk menjalankan hukuman itu, Mas Kurnia. Iya, apalagi kalau kita selama ini mendengar narasi pemerintahan yang baru, Presiden Prabowo itu menuliskan di dalam astacitanya soal korupsi. Bahkan dalam pidato-pidato Pak Prabowo itu mengatakan akan mengejar koruptor ke Antartika. Namun kan perbaikan pemberantasan korupsi tidak selesai dengan pidato.
pidato itu harus diturunkan dengan kerja-kerja politik misalnya di DPR untuk membuat aturan, memperbaiki, merevisi, dan juga memastikan, karena problem kita selama ini kan seringkali mandek di DPR. Saat ini kan pemerintahan baru punya koalisi besar nih. Jadi harusnya Pak Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga mungkin komandan koalisinya, agar juga memastikan partai koalisi Pak Prabowo ini mendukung agenda reformasi pemberantasan korupsi. Mengembalikan uang korupsi tidak dapat menghapus pidana seseorang. Mengembalikan uang itu ada dapat pengurangan hukuman, iya, tapi tidak bisa menghapus pidana. Jadi kita tidak mengenal konsep restoratif justice untuk tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena yang Mas Yonatan tadi sampaikan, indeks persepsi korupsi kita masih amburadul. Kita belum selesai dengan praktik korupsi. Lain cerita kalau indeks persepsi korupsi kita sudah angka 70, 80, it's okay lah, bisa didiskusikan. Tapi kalau IPK kita masih angka 34, gak ada diskusi di sana. Tidak boleh ada restoratif justice. Hukumlah mereka, sekaligus kembalikan uangnya. Kalau masuk dalam konteks Harvey Muiz yang mungkin belum banyak didiskusikan oleh masyarakat, kerugian negaranya kan 300 triliun. Maka pertanyaannya adalah mungkin kasus-kasus yang lain, Jiwasraya, Asabri yang ditangani Kejaksaan Agung. Mereka kan sangat mempublish ketika penetapan tersangka, uang dipajang puluhan miliar. Maka yang harus ditanyakan kepada Kejaksaan Agung, kasus-kasus yang menelan kerugian triliun, berapa sih yang udah kembali ke negara? Atau hanya berhasil memenjarakan orang saja? Karena akar dari praktik korupsi itu kan kejahatan ekonomi. Maka dari itu ekonominya harus diambil dong, ekonomi yang tidak sah itu, ekonomi yang melawan hukum itu. Nah itu yang belum banyak dijelaskan. Apalagi kalau Harvey Muiz ini, kalau saya tidak salah, uang penggantinya 210 miliar. 212 miliar. Mari kita lihat, meskipun saya melihat jomplang sekali angkanya, tapi bisa jadi itu yang ia nikmati, karena uang pengganti itu sebesar-besarnya yang dinikmati oleh pelaku. Nah, eksekusi ini yang menjadi penting. Jadi bagi Kejaksaan Agung, jangan hanya mengumumkan penetapan tersangka, umumkan berapa yang sudah kembali ke negara. Itu kuncinya ya, diumumkan juga. Nah, kembali ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, mungkin publik nggak mengikuti hukum secara keseluruhan ya, tapi saya ingin tanya, dari pengalaman Mas Yonatan, sebenarnya lazim nggak sih pemotongan dari tuntutan ke vonis sampai hampir setengahnya gitu, Mas Yonatan? Lumrah nggak sih pemotongan seperti itu? Iya, sebetulnya itu kembali lagi ke kewenangan majelis hakim ya dalam hal ini. Kalau soal penuntutan itu mutlak ada di jaksa penuntut umum. Namun dalam hal ini kita akan menganut yang namanya res judicata pro veritate habetur. Putusan majelis hakim harus dihormati, dihargai, dan dijalankan. Jadi kalau misalkan ada pihak yang berperkara tidak merasa puas, masih ada mekanismenya melalui banding dan kasasi. Begitu. Tapi dalam hal ini kan kita ngomongin ini operasi yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah, dalam hal langkah hukum selanjutnya yang memiliki kewenangan adalah kejaksaan untuk melakukan banding, dan itu dalam waktu 7 hari setelah putusan. Nah, ini sudah jalan berapa hari? Sisa 3 harian kalau nggak salah. Nah, ini kita lihat apa yang akan dilakukan selanjutnya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia sejak awal sampai sekarang. Masalah pemberantasan korupsi ini memang PR kita bersama, PR yang sangat besar. Ini taruhannya adalah citra pemerintah di hadapan publik, karena kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi ini sangat rendah sekali, sangat minim sekali. Nah, ini sangat berbahaya, Mas, ketika pemerintah mengalami yang namanya kehilangan kepercayaan publik. Itu bisa mengganggu stabilitas politik kita, ekonomi, dan kemana-mana. Tentu kepercayaan inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita semua, khususnya dalam hal ini Pak Prabowo di pemerintahan yang baru. Saya mengapresiasi di 2 bulan kinerja beliau sudah ada beberapa kasus yang terungkap. Nah, kita lihat beliau berjanji baru 2 bulan, kita tunggu 4 bulan lagi, sempat dikatakan seperti itu. Nah, tadi apa yang disampaikan Mas Kurnia juga tepat. Bagaimana dengan maksudnya Pak Prabowo yang bisa mengembalikan, apakah serta-merta pidananya dihapuskan? Kalau secara hukum memang tidak bisa. Tapi apakah ada strategi lain? Mungkin
ada pengurangan hukuman. Soal korupsi ini juga kan mempengaruhi citra Indonesia di mata internasional. Karena yang sepemahaman saya bahwa investor juga mempertimbangkan seberapa kuat sih pemberantasan korupsi di sebuah negara. Nah, kita juga tahu selain kejaksaan ada juga KPK kan sebagai garda terdepan untuk memberantas korupsi. Kita juga tahu KPK baru melakukan pergantian kepemimpinan gitu. Saya ingin tanya ke Mas Yonatan. Mas Yonatan kira-kira optimis nggak kalau KPK periode baru ini bisa benar-benar semakin garang untuk memberantas korupsi gitu, atau akan seperti sama seperti yang terdahulu ya? Kalau menurut saya kuncinya tetap harus ada di sinergitas, karena sekarang kan ujung tombak di Indonesia ini selain ada kejaksaan, ada KPK, sekarang kan kepolisian diberikan kewenangan yang baru. Kortas tipikor. Iya, sekarang sudah ada, sehingga dalam hal ini ada 3 lembaga penegak hukum nih. Kalau mereka bisa bersinergi satu sama lain, saya rasa itu juga cukup membantu pemberantasan korupsi kita. Nah, namun dalam hal ini kembali lagi kita harus mendorong agar ketiga lembaga ini bekerja dengan betul-betul profesional dan tegas, terutama dari sisi internalnya dulu nih harus rapi. Internal dulu ya. Internal dulu harus rapi, karena kita lihat ternyata banyak juga kejadian-kejadian justru dilakukan oleh lembaga-lembaga itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi PR kita gitu sih. Ya jangan sampai pimpinan institusinya justru yang menjadi pelakunya malah ya. Itu kan jadi catatan juga. Nah, Mas Kurnia sendiri gimana soal pimpinan baru KPK ini? Apakah ada catatan sendiri atau justru ada optimisme dari pimpinan baru ini, Mas Kurnia? Iya, kalau kita berkaca pada pimpinan KPK 5 tahun ke belakang, itu kan amburadulnya luar biasa. Lebih dari 50% bermasalah. Maka dari itu kita wajar skeptis dengan pimpinan KPK yang baru. Itu yang harus dijawab dengan atau oleh pimpinan KPK baru. Kemarin langkah pertamanya kita cukup apresiasi karena menjerat politisi besar di salah satu partai politik, ditetapkan sebagai tersangka ada Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Nah, ini yang menjadi modal bagi KPK ke depan, karena sepakat saya tadi soal 3 institusi pemberantasan korupsi, namun kan yang sering dijadikan garda itu adalah KPK, leg spesialis korupsinya. Maka dari itu KPK ini harus menjadi contoh agar diikuti oleh kejaksaan kepolisian. Sekarang kan kebalik, dalam konteks kepercayaan publik, kejaksaan yang justru lebih tinggi daripada KPK. Betul. Jadi sebenarnya beban yang diberikan oleh Firly CS 5 tahun lalu itu teramat berat di pundak Pak Setio sebagai Ketua KPK baru bersama 4 komisioner KPK lain. Tapi bukan berarti tidak mungkin kan, Mas Kurnia? Bukan tidak mungkin, tentu itu yang harus dijawab oleh KPK baru. Ada banyak sekali yang jadi masalah juga, Mas. Saya baru keingat nih. Salah satu komisioner KPK baru yang terpilih, Pak Johanis Tanak, itu kan sempat ide di Komisi 3 ingin menghapus OTT. Sempat ramai kan? Apa yang kita harapkan ketika mendengar ingin menghapus OTT oleh para wakil rakyat kita? Wakil rakyat kita di DPR harusnya mengkritik itu. Jadi di sana masyarakat, ini benar nggak sih prosesnya gitu? Ini cukup menjanjikan nggak? Kalau 7 hari pertama Hasto tersangka, ke depan mestinya korupsi-korupsi yang berdampak sistemik harus juga diusut oleh KPK. Tidak boleh ada menghapus OTT itu, karena kalau dari kita yang sarjana hukum, menghapus OTT itu hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena OTT itu tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, tepatnya di KUHP gitu, Mas. Mas Kurnia dan Mas Yonatan nih, mungkin sebagai penutup kita kembali ke Harvey Muiz nih. Nah, Mas Yonatan dulu deh sebagai anak muda juga gitu ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat sekarang nih soal Harvey Muiz? Apakah kita harus mengawal pelaksanaannya? Apalagi kan jaksa juga bilang akan pikir-pikir dulu akan banding atau enggak. Dan begitu juga dengan pihak Harvey Muiz. Apa yang bisa kita harapkan dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tetap mengawal atau kita kayak mungkin apatis, kayak ya udahlah, toh sistem hukum seperti itu, udah ada undang-undangnya, kita sebagai masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain? Gimana tuh, Mas Yonatan? Iya, jadi terkait dengan vonis Harvey Muiz ini, kita sebagai anak muda begitu ya, sebagai masyarakat, yang pertama tentu kita menaruh harapan kepada pihak kejaksaan ketika memang dirasa jauh dan memang jauh setengah begitu ya. Seharusnya pihak kejaksaan mengajukan banding. Namun dalam hal ini ketika kita bertanya-tanya seperti apa yang saya lihat di dinamika masyarakat, contohnya di media sosial, mereka mengatakan ini
majelis hakimnya harus diperiksa. Nah, itu ada mekanismenya ya melalui komisi yudisial. Tetapi ini yang mau saya sampaikan kepada masyarakat, ketika komisi yudisial melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim, itu yang diperiksa adalah etiknya hakim atau apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh majelis hakim, dan itu urusan yang berbeda. Itu tidak mempengaruhi vonis. Karena itu lebih ke personil atau personalnya si majelis hakim ini apakah melakukan pelanggaran, dan itu direkomendasikan untuk diteruskan ke aparat penegak hukum. Jadi kalau misalkan berbicara mengenai vonis dan putusan, nah itu ranahnya yang ada di dalam pengadilan saat ini, dan dalam hal ini harapan terakhir ya ada di pihak kejaksaan, Mas. Oke, satu lagi saya tergelitik tuh. Tadi Mas Yonatan bilang jaksa seharusnya banding karena hanya 6,5 tahun. Seandainya jaksa tidak banding, menurut Mas Yonatan itu hal yang aneh nggak? Menurut saya sekarang yang menjadi taruhannya adalah bagaimana memperbaiki citra penegakan korupsi di negara kita. Sehingga dalam hal ini menurut saya salah satu alternatif, apalagi kita lihat kasusnya Harvey Muiz ini, beneran dong kita nanganin kasus ini serius nih. Serius dengan ditunjukkan, ayo dong jaksa lebih tegas. Ini di setengah loh. Jadi harusnya demi kepercayaan publik harusnya itu dilakukan. Apalagi sebetulnya jaksa juga bisa menuntut seumur hidup. Tapi yang menjadi tuntutan hanya 12 tahun. Sudah 12 tahun setengah pula. Saya rasa demikian, Mas. Nah terakhir nih Mas Kurnia, apa catatan Mas Kurnia nih menjelang tahun baru juga? Tentunya kita punya harapan yang baru gitu, apalagi pimpinan KPK juga baru, meskipun ada tantangan tadi seperti Mas Kurnia bilang di pundak. Apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat gitu Mas soal pemberantasan korupsi, Mas? Iya, para penegak hukum kita ini harus bersinergi satu. Kemudian yang kedua harus punya grand strategi bersama begitu. Skala prioritasnya apa nih? Skala prioritas itu bukan berarti tebang pilih, akan tetapi praktik korupsi yang sangat berdampak pada masyarakat itu yang harus didahulukan. Misalnya korupsi sektor sumber daya alam. Itu juga penting bagi KPK, kejaksaan dan juga kepolisian. Dan yang tadi kita diskusikan kan baru kejaksaan dan KPK. Tadi yang Mas Yonatan mention tadi soal pembentukan Kortas Tipikor Polri. Ini penting karena selama ini kalau secara administratif itu kan sebenarnya sudah ada di Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Dinaikkan stratanya menjadi sekarang Kortas Tipikor, dari yang pimpinannya Jenderal Bintang 1 sekarang jadi Inspektur Jenderal. Jadi yang ingin kita soroti di sana, jangan sampai Kortas Tipikor itu hanya menaikkan pangkat pimpinannya aja. Karena selama ini ya memang harus kita akui, saya pribadi tidak pernah mendengar ada kasus besar yang ditangani kepolisian dalam konteks korupsi. Pidum banyak betul, memang rajanya kalau memang tugasnya itu loh. Tapi kalau korupsi, karena di satu sisi kita mengatakan ada 3 lembaga yang memberantas korupsi, tapi yang kelihatan cuma 2, kejaksaan dan KPK. Kepolisian harus didorong. Di luar dari itu, ini penting bagi peran Presiden Prabowo. Karena bagaimanapun atasan Kapolri adalah presiden, atasan Jaksa Agung adalah presiden, dan sekarang atasan KPK secara administratif adalah presiden karena KPK di bawah eksekutif. Maka gunakanlah kewenangan itu untuk memastikan proses penegakan hukum kita bisa berjalan objektif, tidak tebang pilih, dan juga bisa menyasar akar korupsi yang utama. Pada akhirnya kita akan melihat nanti di 2025, karena kalau 2024 tidak adil juga. 2 bulan kita langsung menilai pemberantasan korupsi Presiden Prabowo. Tapi kalau sudah 1 tahun 2 bulan nanti, mestinya sudah kelihatan ada perbaikan regulasi, memastikan penegakan hukum clear, tidak bicara tentang kasus memang, karena kalau secara kasus nggak boleh Presiden intervensi. Tapi paling tidak mengarahkan arah pemberantasan korupsi kita ini kemana sih? Itu yang penting dilihat ke depan. Nah Sobat Mekom, dengan demikian berakhir sudah sesi cross check kali ini. Kalau tadi Mas Kurnia di awal mengatakan bahwa korupsi ini adalah kejahatan yang ekstra luar biasa gitu ya, sangat berbahaya gitu, tidak hanya untuk masyarakat, perekonomian, tapi juga secara nasional bahkan internasional. Dan tadi Mas Yonatan juga bilang bahwa pemberantasan korupsi ini harus ada sinergi dari antara KPK, Kejaksaan Agung, dan juga Polri gitu. Dan tentunya kita harapkan di tahun 2025 akan ada gebrakan-gebrakan dan juga keseriusan dari pemerintah dalam memberantas korupsi. Sampai sini dulu, saya Teflus Ivan dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih kepada Mas Kurnia dan terima kasih kepada Mas Yonatan. Tentunya kami doakan sehat-sehat dan sukses selalu. Amin. Dah.